Baiklah, saya Rifai Kevin Sianturi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal UTS Manajemen Strategik terkait dengan PT Kereta Api Indonesia atau yang disingkat dengan KAI. Yang pertama itu tentang PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau yang disingkat sebagai KAI dibentuk pada 28 September 1945 yang saat ini diketuai oleh Didik Hartantio, yaitu sebagai Direktur Utama PT KAI. KAI merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Seiring dengan dinamika dunia usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, saat ini KAI juga menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Di antaranya adalah pengelolaan terkait dengan jasa kereta api, pariwisata berbasis kereta api, restoran di kereta api atau di stasiun, termasuk jasa catering dan distribusi logistik. Sebagai moda komuter, kereta api menjadi salah satu primadona bagi pekerja kantor antar wilayah dalam satu regional. Selain karena tarif tiket yang relatif terjangkau bagi para komuter, ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan menjadi tolak ukur para penumpang. Sementara sebagai moda transportasi antar provinsi, kereta api menjadi salah satu moda andalan penggunanya karena relatif tepat waktu, baik jam keberangkatan maupun kedatangan di stasiun tujuan. Kemudahan pemesanan dan pembelian tiket perjalanan antar kota atau antar provinsi secara daring merupakan salah satu keunggulan moda ini. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama itu saya akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal yang memiliki pengaruh dominan terhadap strategi PT KAI yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebijakan sistem transportasi nasional yang terpadu agar tidak terjadi saling mematikan antara moda transportasi. Seperti yang terjadi saat ini, moda transportasi kereta api eksekutif jalur Jakarta-Surabaya bersaing dengan moda pesawat terbang yang mampu memberikan tarif yang sangat murah untuk jalur yang sama. Untuk itu, peran kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang terpadu sangat diperlukan bagi perkembangan semua moda transportasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal yang memiliki pengaruh dominan terhadap strategi PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama itu moda transportasi. Moda transportasi yang memiliki keunggulan sebagai angkutan berat dan massal jarak pendek, sedang, dan jauh serta menembus jantung kota dan hemat bahan serta energi. Dan yang kedua yaitu memiliki diferensiasi tarif yang sangat beragam dan image masyarakat sebagai moda yang nyaman, aman, santai, dan tingkat keselamatan yang tinggi. Nah, setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Summary disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaannya. Kita di sini dapat melihat dari kekuatan yang dimiliki oleh PT KAI seperti adanya pangsa pasar yang besar, adanya SPM dan SOP, dan lain-lain. Juga kelemahannya seperti visi dan misi yang belum sesuai dengan kebutuhan, kurangnya tempat duduk pada fasilitas ruang tunggu, dan lain-lain. Di sini kita juga dapat melihat masing-masing dari faktor tersebut kita dapat melihat bobot, rating, maupun skornya. Dari hasil analisis, faktor kekuatan dan kelemahan memiliki total skor 3,6. Karena total skor di atas 2,52, berarti ini mengindikasikan posisi internal pada perusahaan begitu kuat. Selanjutnya matriks EVAS. Di sini kita dapat melihat peluang dari PT KAI seperti adanya kebijakan kereta barang, pembatasan tonase, kerjasama dalam bentuk promosi, dan ancamannya berupa adanya jalan tol, kurang meratanya pintu persilangan di beberapa titik perlintasan kereta, dan moda transportasi lain seperti bis, kendaraan pribadi. Di sini kita juga dapat melihat bobot, rating, dan skor dari faktor ini. Dari hasil analisis, EVAS, faktor peluang dan ancaman memiliki total skor 3,21,
Karena total skor mendekati 4,0, berarti ini mengindikasikan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Selanjutnya yaitu SWOT Matrix atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Sebelumnya juga saya sudah menyinggung di tabel matriks IFAS dan EFAS terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari PT KAI. Maka dari itu selanjutnya saya akan membahas tentang strategi bisnis dari PT KAI. Berdasarkan analisis sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut ditunjukkan dalam diagram hasil SWOT sebagai berikut. Yang pertama itu strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama itu strateginya meningkatkan strategi pemasaran dalam muatan barang dengan menambah rute perjalanan. Selanjutnya mengutamakan kualitas produk makanan dan pelayanan dengan mengadakan kerjasama dalam bentuk promosi dengan anak perusahaan. Selanjutnya strategi dari WO atau Weakness dan Opportunity. Yang pertama meningkatkan fungsi armada tua dengan mengoptimalkan pembatasan tonase atau berat muat atau daya angkut. Yang kedua mengadakan kerjasama untuk fasilitas ruang tunggu dan ketersediaan informasi pada tiket dengan anak perusahaan. Selanjutnya strategi ST atau Strength Threats. Yang pertama mempertahankan tingginya konsumen yang menggunakan jasa transportasi kereta api agar tidak kalah saing dengan transportasi lain yang menggunakan jasa jalan tol. Selanjutnya melakukan pemerataan pada pintu persilangan dengan mempertimbangkan SOP yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi Weakness Threats. Yang pertama menciptakan ruang penumpang yang bersih dan wangi agar tidak kalah saing dengan transportasi lain. Dan terakhir meningkatkan akurasi ketepatan waktu atau delay sehingga konsumen tidak lebih memilih menggunakan jasa transportasi lain yang menggunakan jalan tol. Selanjutnya itu analisis Porter PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, pembeli atau customer. Pembeli atau mungkin yang dimaksud sebagai pengguna kereta api yaitu mencakup segala usia dari anak kecil, remaja, dan orang dewasa yang hampir di seluruh Indonesia banyak menggunakan jasa transportasi kereta api ini. Dari itu, perusahaan melakukan strategi yaitu melakukan pelayanan yang baik supaya para pembeli atau pengguna tidak berpaling pada jasa transportasi yang lain dan berkualitas dengan harga yang rendah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya, pemasok atau supplier. Setiap proses produksi sebuah perusahaan memerlukan sebuah input yang berupa bahan baku, tenaga kerja yang dipasok oleh para supplier. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai relasi yang baik kepada para suppliers supaya bahan baku berupa mesin, rangkaian gerbong, dan sebagainya dapat tercukupi tepat waktu dan sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Strategi perusahaan yang dilakukan seperti perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik pada para relasi dan perusahaan harus tepat waktu dalam pembayaran kepada para suppliers. Selanjutnya, yang ketiga barang pengganti atau substitute produk, yang keempat pendatang baru atau new entry, yang kelima pesaing atau kompetitor. Untuk tiga hal di atas, selama ini PT Kereta Api dimonopoli oleh perusahaan milik negara. Maka dalam hal barang pengganti, pendatang baru, dan pesaing belum ada atau belum bisa ditemukan di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.